Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang wargi-wargi Kabupaten Sukabumi anu di mana wae ayana anu insyaallah ningal karena acara pawon atanapi pemilihan wewengkon anu katilu anu setiap dinten Rebo digelar ku KPU Kabupaten Sukabumi. Mengenalkan wasta Pribados Hamdan Safari, anggota KPU Kabupaten Sukabumi anu kalasan dinten ayeuna kapetok janten panumbu catur dina gelar wicara ieu anu bade di sangadeun ka Pabudi atanapi di KPU Kabupaten Sukabumi akalahna unsur anjeunna di anggota KPU Kabupaten Sukabumi janten ketua divisi teknis di lapangan anu maksudna dina gelar wicara ieu bade ngupas tuntas perkawis pencalonan bupati, wakil bupati sama pilkada Kabupaten Sukabumi tahun 2020 anu insya Allah waktosna dina ping 8 Desember tahun 2020 di Pados menjantan catur pemilihnya musuh catur hoyong ngauniangkeun ka masyarakat Kabupaten Sukabumi dan warga Sukabumi kumasih alur pencalonan kanggo pemilihan bupati wakil bupati Kabupaten Sukabumi kemudian di tuntas kukurugi di awit peraturan-peraturanana PKPU nomor 1 teknisnya seperti kumaha supados masyarakat Kabupaten Sukabumi kuninga tata cara mengajukan pencalonan mungkin diucapkan pencoblosan mungkin nangkoskeun saha anu unggul kanggo mimpin sasaran di Kabupaten Sukabumi waktos sinampat mangga Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ending warga Kabupaten Sukabumi. Mudah-mudahan dina ayeuna kesehatan zahir maupun batin. Mudah-mudahan ayeuna dina menjadi kawilujengan rahayu saha panjangna kanggo warga Kabupaten Sukabumi. Panuhun hampunten abdi tetiasa ngaturkeun bahasa Sunda sabutuhna dicampur aduk. Yes. Nomor kahiji tos saya kenalkeun abdi ketua divisi teknis penyelenggaraan anu domain pada melalana teh kahiji pencalonan, nomor kedua pemungutan perhitungan, nomor katilu rekapitulasi suara, nomor keempat penetapan hasil pemilihan kepala daerah. Wargi sadayana peluwi kauninga saatan abdi ngupas berkaitan sareng proses pencalonan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sukabumi hanya sebagai ajakan untuk warga Kabupaten Sukabumi. Abdi mengambil sebuah pepatah seorang ahli yang bersangkutan berbicara seperti ini. Proses dari sebuah politik adalah kemanusiaan dan hasil dari sebuah proses politik adalah kesejahteraan. Artinya adalah seleksi kepemimpinan di Kabupaten Sukabumi punya dua agenda besar.
Yang pertama adalah dalam proses perjalanan politiknya mengandung kental dengan unsur-unsur kemanusiaan, serta hasil daripada proses politiknya nanti menimbulkan kesejahteraan bagi warga Kabupaten Sukabumi. Dua agenda itu diamanatkan terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu atau penyelenggara pemilihan. Maka kita berjalan di KPU ini argumentasinya adalah undang-undang dan peraturan yang lain. Saya sampaikan terhadap warga masyarakat sekalian, pada proses pemilihan kepala daerah 2020 ini, aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, perubahan dari Undang-Undang 10 2016 dan perubahan dari Perpu Nomor 2 Tahun 2020. Artinya adalah yang menjadi naungan hukum pada proses pilkada ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 berkaitan dengan pencalonan. Yang pertama adalah PKPU Nomor 1 Tahun 2020 itu berkaitan dengan pencalonan dan tahapannya PKPU 5 Tahun 2020. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pencalonan ini kurang lebih memiliki 14 tahapan, 14 ritme pencalonan. Yang pertama adalah pengumuman, yaitu pada tanggal 28 Agustus sampai dengan 3 September. Selanjutnya adalah pendaftaran bakal pasangan calon tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 September. Selanjutnya verifikasi syarat pencalonan, yaitu tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 September. Selanjutnya adalah pengumuman dokumen Bapaslon dan dokumen calon, yaitu pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 18 September. Selanjutnya tanggapan masyarakat pada tanggal 6 sampai dengan September. Pemeriksaan kesehatan pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 11 September. Dan selanjutnya sampai dengan pengundian nomor urut pada tanggal 24 September tahun 2020. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah pencalonan ini menjadi tahapan yang cukup strategis. Karena apa? Disinilah partai politik atau gabungan partai politik akan melakukan proses komposisi, bagaimana mengatur atau menawarkan kandidat yang akan disampaikan kepada publik. Jadi kalau melihat konteksnya Kabupaten Sukabumi, berdasarkan keputusan KPU nomor 816, nyaris tidak ada satu partai pun yang mampu mencalonkan secara individu, secara faktor. Koalisi. Jadi artinya harus koalisi, bergabung satu partai dengan partai yang lainnya. Dihitung dari apa? Dihitung dari yang pertama, hitungan dalam proses penentuan bisa mengusulkan bakal pasangan calon. Yang pertama adalah 20% dari jumlah kursi DPR hasil pemilu 2019. Kalau kita melihat konteks Kabupaten Sukabumi, jumlah kursi 50, tidak ada satu partai pun yang memperoleh 10 kursi. Berarti 20% dari 50 kursi adalah 10 kursi. Artinya adalah harus berkoalisi dengan partai yang lain. Atau menggunakan akumulasi suara sah sebanyak 25% dari jumlah suara sah pada pemilu 2019. Jumlahnya yaitu 344.000 lebih ya, 40 lebih. 344. Nah, ini penting menjadi perhatian bagi kawan-kawan partai politik yang ingin melakukan proses koalisi, memastikan bahwa jumlah koalisinya itu harus 10 kursi minimal. Artinya 20% dari jumlah kursi di DPR. Nah, itu untuk persyaratan pencalonan. Isu strategis yang lainnya berkaitan dengan pencalonan, syarat individu yang melekat terhadap bakal pasangan calon, baik bupati, wakil bupati, itu jumlahnya cukup banyak. Artinya adalah bakal calon bupati dan wakil bupati ini harus memenuhi unsur syarat pencalonan, yaitu jumlah kursi di DPR atau akumulasi suara sah, dan syarat calon yang melekat terhadap individu. Di antaranya adalah ijazah, KTP elektronik, surat dari pengadilan, terus SKCK, pemeriksaan kesehatan dan yang lain sebagainya. Itu kira-kira berkaitan dengan
persoalan pencalonan. Bapak Ibu sekalian, terutama kawan-kawan partai politik, perlu diperhatikan agar mampu menampilkan atau mengikuti tahapan di KPU. Bahwa pengumuman ini mohon diperhatikan, pengumuman ini akan dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus sampai dengan 3 September. Jadi dalam nomenklatur pengumuman nanti akan disampaikan apa yang menjadi keharusan kawan-kawan partai politik lakukan yang akan mengusulkan bakal pasangan calon. Selanjutnya pendaftaran pasangan calon ini akan dilakukan selama 3 hari, khusus untuk hari terakhir yaitu sampai dengan pukul 00 atau pukul 12 malam. Nah ini kami himbau atas nama KPU kepada partai politik yang akan mengusulkan pasangan calon memanfaatkan waktu pendaftaran dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 September. Artinya ketika datang setelah pukul 12 malam itu kami tidak akan menerima. Maka diusahakan sebelum tanggal 6 di hari terakhir itu sebelum jam 12 malam. Selanjutnya ini buat warga masyarakat Kabupaten Sukabumi, kita akan mengumumkan bakal pasangan calon yang mendaftar ke KPU dan dimohon untuk tanggapan masyarakat. Tanggapan masyarakat ini sebagai bentuk apresiasi dari masyarakat berkaitan dengan Bapasron yang diusulkan oleh partai politik. Kami KPU mungkin nanti beserta Bawaslu akan melakukan cross check terhadap keabsahan tanggapan masyarakat jika ada berkaitan dengan apa yang ditanggapi oleh masyarakat oleh Bapasron yang diusulkan oleh partai politik. Selanjutnya adalah pemeriksaan kesehatan. 231 SKPU RI menyatakan bahwa selama di provinsi masih ada rumah sakit tipe A, maka harus menggunakan rumah sakit tipe A. Artinya dalam konteks Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat memiliki rumah sakit tipe A, yaitu Rumah Sakit Hasan Sadikin. Jadi kemungkinan besar pemeriksaan kesehatan Bapasron Bupati dan Wakil Bupati ini akan dilaksanakan di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ada 4 jenis yang akan diperiksa. Yang pertama adalah berkaitan dengan kesehatan. Yang kedua adalah berkaitan dengan narkoba. Yang ketiga adalah berkaitan dengan rohani, yaitu psikiater. Dan yang keempat berkaitan dengan COVID-19 yaitu swab. Jadi bakal calon bupati dan wakil bupati ini akan diuji atau akan diperiksa oleh 4 pemeriksaan. Selanjutnya adalah verifikasi syarat calon. Perlu diketahui oleh kawan-kawan partai politik sekalian terkait dengan keabsahan syarat pencalonan dan syarat calon yang disampaikan ke KPU. Karena KPU akan menguji secara verifikasi faktual baik syarat pencalonan maupun syarat calon. Artinya adalah keabsahan dan kebenaran, keotentikan dokumen yang diberikan kepada KPU menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena kami akan menguji secara faktual terkait dengan persyaratan calon dan syarat calon. Bapak Ibu sekalian, pada tanggal nanti 23 September setelah proses panjang pencalonan ini kami akan menetapkan bakal pasangan calon yang akan kontestasi di pilkada nanti. Dan selanjutnya pada tanggal 24 akan dilaksanakan oleh akan pengundian nomor urut. Kira-kira rangkaian sederhana berkaitan dengan pencalonan itu sudah saya sampaikan. Perlu diperhatikan hal ini kawan-kawan partai politik khususnya warga masyarakat pada umumnya bahwa proses pencalonan ini menjadi hal yang sangat terlihat oleh publik, menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Kira-kira kandidat dari partai koalisi dari gabungan partai politik ini akan menawarkan kandidat siapa? Ini menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Selanjutnya ini menjadi hal yang sangat penting bagi kawan-kawan yang hari ini dari ASN, BUMD, DPR yang akan mencalonkan. Ini penting diperhatikan. Yang pertama berkaitan dengan surat pengunduran diri. Ini akan menjadi domain yang sangat penting. Surat pengunduran diri ini harus dibawa ketika mendaftar. Dan juga surat
keterangan dari lembaga yang berwenang bahwa proses pengunduran diri sedang diproses. Sejatinya akan lebih baik itu dibawa pada saat pendaftaran, sekalipun tidak diatur dalam PKPU 1 minimal 5 hari pasca penetapan. Lalu itu pun masih ada yang harus diproses setelah itu, yaitu surat keputusan resmi dari lembaga berwenang bahwa yang bersangkutan telah berhenti. Itu minimal 30 hari sebelum proses pemungutan dan perhitungan suara. Jadi kalau ASN itu harus mutlak mengundurkan diri. Betul, harus mutlak mengundurkan diri. Nah, dibuktikan dengan 3 bentuk tadi surat: pengunduran diri, pernyataan dari lembaga yang berwenang bahwa proses pemungutan sedang diproses, yang ketiga adalah SK dari lembaga yang berwenang bahwa yang telah mengundurkan diri. Nah, ini penting menjadi hal yang sangat strategis, karena perlu diketahui penyelenggara itu tidak hanya kita, ada juga kawan-kawan dari Bawaslu yang akan sangat memperhatikan dan sangat mengawasi berkaitan dengan proses pencalonan ini. Kawan-kawan parpol sekalian dan kawan warga masyarakat Sukabumi, saya menghimbau pada semuanya bahwa pada tanggal 9 Desember nanti, saya sedikit menyinggung pada proses pemungutan dan perhitungan suara. Perlu diketahui bahwa isu atau bukan isu ya, sudah menjadi instruksi secara nasional berkaitan dengan menggunakan masker. Nah, protokol kesehatan. Artinya adalah dalam proses pemungutan dan perhitungan nanti, warga masyarakat ini diwajibkan menggunakan masker begitu datang ke TPS. Nah, ini pun akan sama pada proses pencalonan. Pencalonan ini sedikit bukan rumit ya, tapi penerapan protokol kesehatan. Ini penting diperhatikan kawan-kawan partai politik dalam proses pencalonan. PKPU 6 2020 berkaitan dengan standar protokol kesehatan untuk semua tahapan. Artinya nanti semua berkas itu dibungkus dalam plastik yang kedap air. Karena sebelum proses pemeriksaan berkas akan disemprot oleh disinfektan. Pertama berkasnya, yang kedua adalah orang yang mengikutinya, baik bapak paslon beserta istrinya, LO maupun partai politik pengusul, ini harus memenuhi unsur protokol kesehatan. Jadi mohon dengan sangat kepada kawan-kawan politik hari ini tidak membawa iring-iringan massa dalam pendaftaran, karena akan dibatasi. Saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama yang boleh masuk ke dalam ruangan proses pendaftaran, yang pertama adalah bapak paslon, bupati dan wakil bupati beserta istri. Yang kedua adalah LO, bakal pasangan calon 2 orang. Dan yang selanjutnya adalah pimpinan partai politik, yaitu ketua partai politik atau orang yang memiliki mandat dari ketua partai politik untuk hadir pada proses pendaftaran calon nanti. Dan diperkenankan satu bakal calon membawa satu media ketika memang yang bersangkutan ingin mempublikkan proses pendaftarannya. Nah, ini penting diperhatikan. Maka artinya adalah ketika membawa iring-iringan massa, andaikan ada, itu bukan menjadi tanggung jawab KPU. Yang menjadi tanggung jawab KPU adalah berkaitan dengan standar protokol kesehatan, hanya yang saya sampaikan tadi. Jadi saya menghimbau atas nama KPU dan divisi teknis yang menjadi domain penyelenggaraan kali ini, tidak membawa iring-iringan massa yang sebenarnya sudah saja ditentukan, yaitu bapak paslon beserta istri, pimpinan partai politik, dan LO beserta satu media yang ingin meliput yang berkaitan dengan pendaftaran yang bersangkutan. Nah, itu yang menjadi pusat perhatian buat KPU. Artinya begini, kalau proses pendaftarannya berjalan dengan lancar, tetapi mendapatkan sedikit sanggahan dari Bawaslu berkaitan dengan kerumunan yang terlalu banyak, ini pun akan tidak elok, akan tidak baik terlihatnya. Pendaftarannya berjalan dengan lancar, tetapi membawa iring-iringan massa yang cukup banyak, yang akhirnya menimbulkan tidak unsur protokol kesehatan. Ini nanti Bawaslu yang akan menindak. Nah, mohon dengan segala karena kesadaran semuanya bahwa protokol kesehatan ini menjadi sangat penting. Mungkin sementara berkaitan dengan pencalonan, gambaran umumnya seperti itu. Terima kasih, Pak Uwa. Iya.
Hatur nuhun Pak Budi kupas tuntas PKPU nomor hijinya Pak Budi nomor hiji tahun 2020 terkait pencalonan bupati dan wakil bupati khususnya di daerah Sukabumi bakal diayakeun diselenggarakeun dinanti 8 Desember tahun 2020. Tapi bagaimana Pak Budi sangat tenang sosialisasi ke masyarakat. Tadi kami pencalonan selalu memperhatikan ras-ras memperhatikan dina perkawis protokol kesehatan berikutnya ada minimalnya masker banyak minimalnya bermasker. Oke dina warga masyarakat Kabupaten Sukabumi dina 8 Desember oke ulah hilang sami-sami memperhatikan masalah protokol kesehatan. Kita minimal pakai masker, jaga jarak, mungkin tata cara bersama-sama. Bodin antianana, bodina saling pentingnya saling kamu nyadak satu suara. Hatur nuhun Pak Budi dina gelar bicara pawon katilu anu diselenggarakeun diayakeun ku KPU Kabupaten Sukabumi setiap dinten Rebo siang. Alhamdulillah menurutnya sakedikna aya gambaran ka Pak Budi mengenai kumaha tata cara pencalonan. Terus jelas panginten di urang teh tidak biasa sapartai politik musuh hiji calon biasa kumagi tadi kan tidak terpenuhi yang unsur 20% tina jumlah kursi suara di DPR anu Sukabumi 50 jangan kemudian 10 terus pada perang ke ayah anu dugi 10 otomatis panjang kedah minimal dua gabungan partai politik anu biasa musuhna kedah memenuhi tadi syarat tadi. Hatur nuhun ka masyarakat Kabupaten Sukabumi, warga-warga Kabupaten Sukabumi, jajaran partai politik, kemudian anu tadi disebutkan Sukabumi dan pengiring teh sesuai lah standar sama protokol kesehatan dari saya paslon istilah pentingnya LO anu selalu bantos di pencalonannya di pihak calon atau di partai gabungan partai politik musuh sekarang mungkin pimpinan atau nanti anu pengen mandat di partai politik atau nanti gabungan partai politik musuh ada jelas mas gabungan partai politik pemusuh gitu sekarang media center kamu ngaliput mau milih ya sebagai kenang-kenangan pengennya Pak Budi kenang-kenangan bahwa ya teh sakral pisan apa nanti cuma yang publikasi ke masyarakat bahwa pasangan dia ngadaptar diliput ku media center atau nanti wartawan anu dicandak ku pihak Bapak Paslon. Atur nuhun kasadayana, atur nuhun Pak Budi, oge ka rancangan tim pawon, oge ka ieu teh Tera maskot Pilkada Kabupaten Sukabumi tahun 2020 sareng Kang Tera dadah Kang Tera tuh nuhun ya atau nuhun Tera teh tapi Kang Tera teh tina kepanjangan tina Kang tentukan suara Tera tentukan suara janten suara teteh suara akang suara sadayana warga Kabupaten Sukabumi antos bakal menghasilkan pamimpin Kabupaten Sukabumi anu sae anu dipikahoyong kurang sadayana amin ya Allah ya Rabbal alamin atuh sadayana mungsak itu pribados saraku panunggu cawan dina acara gelar bicara ieu pawon mohon izin closing sedikit mohon mangga. Baik, saya klarifikasi sedikit ya, bukan klarifikasi ini ya, berkaitan dengan kepastian jumlah akumulasi suara sah 20% dari jumlah kursi DPR yaitu sebanyak 323.344. Artinya adalah sah bisa mengusulkan bakal pasangan calon kalau menggunakan akumulasi suara sah yaitu harus mengusul suara sah 323.344.
terakhir yang saya sampaikan terkait pencalonan, KPU Kabupaten Sukabumi sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dan partai politik, kami membuka helpdesk pencalonan dari setiap hari kerja dari jam 8 sampai dengan pukul 16. Jadi ketika ada yang mau asistensi, berkonsultasi ataupun hal-hal yang dibutuhkan terkait dengan produk hukum, hal-hal yang dibutuhkan terkait hal-hal teknis bagaimana proses pendaftaran, kami membuka secara terbuka helpdesk pencalonan di kantor KPU Kabupaten Sukabumi agar mempermudah bagi bakal pasangan calon untuk memperoleh informasi. Tidak hanya bakal pasangan calon, warga masyarakat sekalipun yang ingin mengetahui mekanisme kami terbuka di helpdesk pencalonan. Terima kasih. Jangan lupa tanggal 9 Desember 2020 datang ke TPS, tentukan pilihan warga masyarakat. Mudah-mudahan Kabupaten Sukabumi menghasilkan pemimpin yang mampu membawa Kabupaten Sukabumi ke daerah sebutnya Baldatun Thayyibatun Warabun Gopur, kira-kira begitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, karena kami tampilanana, mungkin tadi Pak Budi panjenengannya tadi menyebarkan angka secara real kemarin disuruh bisa Sukabumi itu berhubungan antara data, berhubungan antara angka teh, datang ke baru lihat gitu Pak Budi nya ayah angka hiji, angka 2, angka 3 gitu, datang tas kumaha. Atur nuhun pisadayana pribados panunggu catur dina bulan wicara ieu mengisahkan Kabupaten Sukabumi dina tanggal 10. Sejak pamit undur diri kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.